Halo guys, kembali lagi sharing bareng Natalia. Kali ini kita akan membahas tentang satu topik, yaitu bagaimana memulai sebuah channel YouTube. Banyak teman-teman yang takut buat memulai atau berpikir membuat channel YouTube itu sulit. Gimana sih caranya bisa diterima bergabung sebagai partner YouTube juga? Dan kadangkala banyak yang berpikir bahwa kalau ingin membangun sebuah channel YouTube, kita harus menjadi terkenal terlebih dahulu. Tidak serumit itu sih teman-teman. Intinya adalah niat. Jika kita punya niat, tentu saja jalan itu akan ada. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing atau bercerita tentang pengalaman saya bagaimana memulai sebuah channel YouTube. Sebelum memulai sebuah channel YouTube, ada baiknya kita menentukan niche atau ceruk pasar, atau bahasa sederhananya adalah topik channel itu sendiri. Misalnya, ada channel YouTube yang membahas tentang kecantikan, tentang traveling, tentang memasak, kuliner, ataupun tips-tips kecantikan, tutorial. Nah, inilah yang dimaksud dengan niche atau ceruk pasar. Sebenarnya, cara menentukan niche ini sendiri tidak begitu sulit. Kalau dari saran saya, sebaiknya kita melihat dulu hobi kita ini apa. Hobi kita apa, itulah yang kita tuangkan sebagai sebuah niche atau ceruk pasar tadi atau topik tadi. Misalnya nih, ada moms sekalian yang hobinya memasak. Bolehlah memasak ini dijadikan sebuah topik YouTube untuk sharing atau berbagi tentang tips-tips masakan atau resep masakan atau cara mengolah masakan yang benar. Nah, jadi kita tidak akan kesulitan atau tidak akan kehabisan ide jika yang kita jadikan topik berkaitan sama hobi kita. Pasti ada yang bertanya nih, kenapa sih perlu memilih niche? Kenapa kita nggak asal buat konten saja, semua hal kita bahas di YouTube? Membuat konten campur-campur itu juga boleh saja, tapi bagi kita yang belum terkenal ataupun yang baru memulai, sebaiknya topik yang spesifik itu diperlukan. Alasannya adalah sebagai berikut. Saya akan ceritakan satu persatu mengapa memilih niche ini menjadi penting. Yang pertama, alasannya sebagai channel baru harus memilih topik pembahasan yang spesifik dan fokus membuat konten-konten tertentu agar YouTube lebih mudah mengenal, mengidentifikasi, dan mengkategorikan channel kita. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah ketika channel kita itu spesifik atau topiknya spesifik dan semua video di dalamnya itu spesifik, misalnya mengarah tentang resep masakan. Jadi semua video kita itu mengarah tentang resep atau tentang memasak. Maka ketika ada orang lain yang mencari tentang resep masakan di YouTube, YouTube akan dengan mudah merekomendasikan channel kita atau video kita sebagai jawaban dari pencarian orang tadi. Karena apa? Karena channel kita spesifik. Jadi YouTube telah mengenali bahwa channel kita itu adalah channel tentang masakan, memasak, ataupun resep memasak. Jadi begitu ada orang lain yang mencari tentang topik ini, maka channel kita bisa direkomendasikan. Alasan yang kedua, dengan jumlah view yang sama akan mendapatkan penambahan subscriber yang lebih besar. Ini tentunya menguntungkan kita sebagai konten kreator atau sebagai pemilik channel. Nah, misalnya nih, tadi ada penonton yang mencari resep masakan. Terus channel kita direkomendasikan sama YouTube. Ketika penonton ini membuka channel kita, dia akan melihat bahwa memang semua video kita itu berisi tentang resep masakan. Nah, otomatis karena memang dia sangat membutuhkan resep masakan, dia akan subscribe channel kita. Berbeda dengan ketika dia membuka channel kita, terus melihat ada resep masakan, ada konten yang lain pula, belum tentu penonton ini akan subscribe, mengingat kebutuhan dia adalah tentang resep masakan tadi. Alasan yang ketiga, mendapatkan keuntungan dari penetapan strategi SEO YouTube. Nah, kalau kita mau video kita menampilkan kata kunci tertentu
tertentu, misalnya tadi dengan tema topik masakan, semakin banyak video kita yang membahas tentang resep masakan tertentu, maka kita bisa meningkatkan atau istilahnya memenangkan SEO YouTube itu sendiri. Misalnya ada yang mencari kata kunci tentang resep masakan atau menu masakan. Bisa jadi karena video kita dominan tentang resep masakan dan menu masakan tadi, video-video kita bisa direkomendasikan muncul di pencarian-pencarian teratas ketika orang atau penonton mencari tentang kata kunci tertentu atau kata kunci masakan tadi. Kalau video kita campur-campur, belum tentu video kita bisa direkomendasikan atau bisa muncul pada pencarian SEO yang berkaitan dengan masakan. Pesan yang keempat, video kita akan muncul di rekomendasi video kita sendiri. Pernah nonton YouTube kan? Ketika kita menonton sebuah video, di bagian bawah itu akan ada video yang direkomendasikan sama YouTube yang biasanya akan terputar otomatis sebagai berikutnya atau next. Nah, ketika video kita atau channel kita spesifik membahas niche tertentu dan salah satu penonton memilih video kita untuk ditonton, misalnya tentang resep masakan, cara memasak ayam panggang. Nah, bisa jadi yang direkomendasikan selanjutnya oleh YouTube untuk pemutaran berikut adalah video kita sendiri karena niche kita spesifik atau channel kita spesifik membahas tentang resep masakan ataupun menu masakan. Ini adalah keuntungan dari niche yang jelas untuk sebuah channel. Lanjut alasan yang kelima. Satu pengunjung akan lebih banyak melihat video kita yang lain dalam satu channel. Ini tentu saja bisa terjadi. Nah, ketika tadi pada alasan yang keempat, video kita direkomendasikan oleh YouTube, maka bisa jadi penonton tadi akan tertarik untuk melihat video lainnya yang telah direkomendasikan oleh YouTube tadi. Dan dia akan menonton video kita lebih dari satu. Ingat, kita bukan artis, jadi cara ini adalah cara untuk menjadikan kita orang biasa menjadi luar biasa. Apa kamu sudah menentukan topik apa yang kamu pilih untuk membuat sebuah channel